Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Jannah. Di sini saya duduk di kelas 11D SMA Nazatul Tulab. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas sosiologi yang berjudul Mitos Jembatan Suramadu sebagai Kearifan Lokal. Di sini langsung ada pendahuluan, dan di pendahuluan ada latar belakang. Jembatan Suramadu, Surabaya Madura, atau lebih dikenal dengan Jembatan Suramadu, merupakan bagian dari proyek Trinusa Biam Sakti yang misinya adalah menghubungkan ketiga pulau, yaitu Jawa Sumatera, Jawa Bali, dan Surabaya Madura, yang pada awalnya ditetapkan melalui instruksi Presiden pada tahun 1986. Pengukuran proyek jembatan Surabaya Madura dan pengembangan kawasan sebagai proyek nasional adalah dengan diterbitkannya Kepres nomor 55 tahun 1990 tentang proyek pembangunan jembatan Madura. Hal-hal utama yang menjadi latar belakang pembangunan jembatan Suramadu. Jembatan Surabaya Madura, atau lebih dikenal dengan Jembatan Suramadu, merupakan bagian dari proyek Trinusa Biam Sakti yang misinya adalah menghubungkan ketiga pulau, yaitu Jawa Sumatera, Jawa Bali, dan Surabaya Madura, yang pada awalnya ditetapkan melalui instruksi Presiden pada tahun 1986. Hal-hal utama yang menjadi latar belakang pembangunan Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu merupakan bagian dari pembangunan kawasan industri dan perumahan serta sektor lainnya dalam wilayah-wilayah di kedua sisi ujung jembatan. Di sini ada lokasi pembangunan Jembatan Suramadu. Jarak terdekat tidak selalu titik terbaik dengan pertimbangan lalu lintas, kondisi geologinya, biaya, dan lingkungan sekitar. Dipilih titik pinggiran, labang kebut, pertumbuhan ekonomi menjadi kunci penting dan perkembangan sebuah wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk mencapai 33 juta jiwa, mendapat salah satu provinsi dengan kerapatan penduduk yang padat. Sebagai pintu gerbang Indonesia Timur, Jawa Timur juga memegang kunci penting laju industri dan perdagangan, maka tak dapat ditolak jika mengalami kondisi yang kurang menguntungkan. Laju pertumbuhan ekonomi lambat dan ekonomi per kapita tertinggal. Pergerakan jalur transportasi yang terhambat membuat pembangunan Jembatan Suramadu dinilai penting sebagai pembuka awal. Dengan Jembatan Suramadu yang akan menghubungkan Surabaya dengan Pulau Madura melalui jalan darat, diharapkan ketimpangan sosial dapat segera direduksi. Arus transportasi yang cepat dan efektif akan membuat perkembangan Madura segera melejit. Bersaing dengan daerah-daerah lain, tata wilayah dan tata guna lahan juga akan terbentuk secara profesional. Jalur transportasi menjadi bagian penting laju roda industri. Di sini ada rumusan masalah. Manfaat yang pertama, manfaat dibuatnya Jembatan Suramadu. Yang kedua, dampak dibuatnya Jembatan Suramadu, mitos yang terdapat di Jembatan Suramadu. Yang keempat, sejarah apa saja yang ada di Jembatan Suramadu. Manfaat, mengetahui lebih jelas tentang Jembatan Suramadu yang dapat menghubungkan kota satu dari kota lainnya dan mengungkap dibangunnya Jembatan Suramadu sehingga dapat memberitahu masyarakat setempat tentang jembatan tersebut, dan juga ingin mengenalkan kepada warga negara luar bahwa negara kita juga memiliki jembatan gantung yang dapat menghubungkan transportasi. Lanjut pembahasan. Di sini ada pembahasan kearifan lokal. Menurut asal kota, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan lokal wisdom dan lokal-lokal. Banyak pendagangan tentang kearifan lokal. Akan tetapi pada dasarnya kearifan lokal mengacu kepada nilai-nilai dalam masyarakat dan keseimbangan alam. Indonesia memiliki keragaman dari sisi etnis, suku, adat istiadat, dan lainnya, sehingga mempunyai karakteristik yang khas dan unik dari setiap aspeknya. Hal ini merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud
aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu sebuah bangsa yang menyerap bahkan mengolah kebudayaan berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Manfaatnya dibuat jembatan Suramadu. Manfaat langsung, primary benefit. Manfaat langsung dari jembatan Suramadu adalah meningkatnya kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas berarti menghemat waktu dan biaya. Manfaat langsung yang dapat diperhitungkan adalah nilai penerimaan dari tarif tol yang diberlakukan transportasi berbagai dan orang yang semakin meningkat akan meningkatnya penerimaan dari tarif tol. Manfaat tidak langsung secondary benefit. Manfaat tidak langsung atau manfaat sekunder adalah multiplier efek dari jembatan Suramadu ini. Merupakan dinamika yang timbul dan merupakan pengaruh secondary efek antara lain. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya permintaan barang dan jasa. Selanjutnya, merangsang meningkatnya kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri, perdagangan jasa, dan meningkatnya arus barang maksud ke Pulau Madura. Mitos yang terdapat di Jembatan Suramadu. Untuk mempercepat perataan pembangunan ekonomi negara, jembatan ini pun tak hanya diperuntukkan bagi kendaraan beroda 4 saja, kendaraan beroda 2 pun diperbolehkan melewati Jembatan Suramadu. Namun, dengan batasan maksimal 40 km/jam, sedangkan untuk mobil dibatasi 60 km/jam. Karena dibangun di atas laut, jembatan ini pun rawan terkena badai. Maka pemerintah pun melakukan buka tutup jembatan saat cuaca tak memungkinkan. Namun siapa sangka di balik kemegahannya, Jembatan Suramadu menyimpan mitos mengerikan. Sebenarnya lokasi Jembatan Suramadu ini bukanlah yang diharapkan para pendirinya karena pada saat itu lokasi tersebut merupakan makam leluhur setempat. Demi kepentingan pembangunan jembatan, maka tanah pemakaman tersebut dipindahkan. Lalu, ada yang mengatakan bahwa ada satu jasad yang masih utuh ketika proses pemindahan makam, padahal tidak ada yang meninggal dalam beberapa hari terakhir sebelum pemindahan makam. Di sini, Suramadu banyak kejadian aneh seperti pedagang melihat sundel bolong saat malam hari sehingga orang melihat ketakutan. Ciri-ciri kearifan lokal. Kearifan lokal tercermin dalam setiap aktivitas masyarakat seperti religi, budaya, dan adat istiadat masyarakat. Beradaptasi terhadap lingkungan tempat tinggalnya dengan mengembangkan suatu kearifan dalam wujud pengetahuan atau ide, nilai budaya, serta peralatan yang dipadukan dengan nilai dan norma adat dalam aktivitas mengelola lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif, memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur dari budaya luar, mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Penutup. Oke, kesimpulannya di sini, jadi di setiap daerah kita akan terdapat berbagai macam-macam bentuk kearifan lokal, mulai dari tradisi mitos dan yang lainnya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di daerah tersebut harus belajar menghargai, menerima setiap kearifan-kearifan lokal yang ada. Oke, sarannya, dengan penelitian ini masih banyak kekurangan. Harapan kami adalah perlu diadakan penelitian dan wawancara dengan narasumber yang sangat mengenal tempat tersebut. Oke, thank you guys. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.